Selamat datang kembali di sesi penelusuran kita. Nah, kali ini kita bakal bedah bab 12 dari materi yang Anda kasih nih. Ini bab yang kayaknya menjanjikan banget ya, cara keluar dari jebakan presentasi yang bikin ngantuk. Kita semua pasti pernah lah ya ngerasain death by PowerPoint itu. Mata udah berat, pikiran kemana-mana. Nah, Sundar ini fokus ke strategi biar slide kita itu justru memperkuat pesan, bukan malah numpuk teks doang. Jadi misi kita hari ini gimana caranya mengubah slide dari sekedar contekan jadi kanvas visual yang benar-benar nendang dampaknya. Oke, kita coba bedah ya. Masalah utamanya kan ini sering banget kejadian. Slide itu isinya teks semua, padat banget. Akhirnya apa? Audiens ya baca aja. Atau malah ini lebih parah, pembicaranya yang bacain slide-nya kata per kata. Istilahnya di sini slide karaoke. Ini masalah serius kan ya? Serius banget. Dan ini bukan cuma soal bosan atau nggak bosan aja loh. Ada penjelasan kognitifnya yang menarik di balik ini. Kalau kita kutip John Medina di Brain Rules, yang juga disinggung di materi Anda ini, tingkat ingatan informasi itu bisa lompat jauh dari cuma sekitar 10% kalau pakai teks, jadi 65% kalau pakai gambar atau visual. Ini nunjukin kalau otak kita tuh emang lebih gampang proses visual. Jadi slide yang penuh teks itu ya secara harfiah bikin otak audiens kerja keras gitu. Overload. Wah, jadi solusinya bukan buang PowerPoint-nya ya, tapi pakainya harus pintar. Bab 12 ini ngenalin prinsip namanya SAFE ya, Sparse and Visually Engaging. Artinya, teksnya dikit aja, tapi visualnya menarik banget. Ini kedengarannya bagus, tapi kenapa sih ini jadi fundamental banget? Kayaknya lebih dari sekedar tips desain biasa ya. Ya, prinsip SAFE ini krusial. Kenapa? Karena ini maksa kita buat disiplin nyaring inti pesan. Itu yang paling penting dalam komunikasi kan. Kalau kita lihat gambaran besarnya nih, slide yang SAFE itu fungsinya jadi kayak rambu visual, bukan contekan lengkap. Ini bantu audiens nangkap ide pokok dengan cepat. Dan karena tadi, kekuatan visual itu mereka jadi ingat lebih lama. Prinsip ini bukan soal cantik-cantikan aja, tapi ya respon langsung ke cara otak kerja sama perhatian audiens yang makin pendek di zaman sekarang. Tiap kata tambahan yang nggak perlu, itu jadi beban. Ngurangin kapasitas mereka nyerap inti pesan Anda. Gitu. Menarik banget ya penekanan di dampak kognitifnya. Nah, terus gimana bab ini nyaranin kita nyusun slide yang efektif itu? Saya baca ada struktur 3 bagian penting ya. Bisa dijelasin dikit nggak fungsi masing-masingnya? Betul, ada 3 bagian. Struktur ini tujuannya memaksimalkan dampak tiap slide. Pertama, ada garis pembuka atau opening line. Ini kalimat pertama yang Anda ucapin pas slide-nya muncul. Harus singkat, kuat, dan langsung ngasih kacamata. Maksudnya, gimana audiens harus lihat info di slide itu. Jangan basa-basi deh di momen ini. Oke, langsung to the point ya. Terus yang kedua? Kedua, ini intinya, pesan kunci atau the takeaway. Ini ide paling penting yang harus nempel di kepala audiens dari slide itu. Sampaikan dengan jelas, ringkas. Nah, di bab ini ada teknik menarik, pakai drum roll line. Semacam kalimat pemanasan gitu, buat bangun antisipasi dikit sebelum pesan kuncinya keluar. Contohnya tadi, inti kesuksesan kami terletak pada satu premis dasar. Jeda sebentar, semakin beragam portofolio kami, semakin kecil kerentanan kami. Jedanya itu penting buat penekanan. Kayak bikin penasaran sedikit gitu ya. Oke. Terus yang terakhir apa? Yang terakhir, garis akhir atau the finish line. Ini bisa ringkasan singkat dari slide itu, atau yang lebih elegan, kalimat transisi yang nyambung ke slide berikutnya. Mungkin sedikit menggoda gitu, biar penasaran sama slide selanjutnya. Ini penting buat bikin alur ceritanya ngalir, nggak patah-patah antar slide. Jadi struktur ini mastiin tiap slide punya tujuan jelas, dan nyumbang ke cerita besar yang Anda sampaikan. Strukturnya jadi rapi banget ya. Nah, selain kata-katanya, gimana soal visualnya? Kan tadi disebut visually engaging. Ada teknik spesifik gitu yang disaranin? Ada. Bab 12 ini nyebut beberapa teknik. Salah satunya slide 4 sudut atau four corner slide. Ini cara bagi info, biasanya 4 poin yang nyambung ke 4 kuadran di slide. Tapi yang penting banget di sini, cara nampilinnya. Jangan langsung semua 4-4-nya muncul. Tampilkan satu persatu. Istilahnya builds atau reveals. Jadi tiap bagian muncul gantian pas Anda jelasin. Ini bikin fokus audiens kejaga.
nggak bingung lihat semua info sekaligus. Oh, pakai builds atau reveals ya? Masuk akal sih, biar perhatiannya terarah. Selain visual, ada saran lain soal gaya ngomongnya nggak? Saya lihat ada anjuran buat hindari pertanyaan retoris. Tapi bukannya pertanyaan retoris kadang bagus ya, buat bikin audiens mikir bentar gitu. Kenapa bab ini malah nyaranin buat hindarin itu ya? Pertanyaan bagus itu. Jadi argumen di sumber ini tuh gini, pertanyaan retoris kayak, jadi gimana nih kita atasin tantangan ini? Itu kesannya bisa jadi kurang yakin atau malah pasif. Sebaliknya, kalau pakai pernyataan deklaratif, inilah cara kita mengatasi tantangan ini, itu nunjukin keyakinan, nunjukin kepemimpinan. Jadi lebih ke arah ngasih kepastian dan arah yang jelas ke audiens, bukan ngebiarin mereka nebak-nebak. Oh, paham-paham. Jadi lebih biar kelihatan tegas dan yakin sama arahnya ya? Tepat sekali. Dan ada satu poin penutup yang ditekankan banget di bab ini, pentingnya Anda sendiri yang pegang kendali bikin deck presentasinya. Jangan dilepas gitu aja ke orang lain tugas penting ini. Menguasai medium presentasi, termasuk desain slide yang efektif, yang safe tadi, itu cerminan langsung profesionalisme Anda loh. Ini juga ningkatin yang namanya executive presence. Slide yang bagus, yang menghargain waktu dan otak audiens, itu secara nggak langsung nunjukin kalau Anda peduli sama mereka. Oke, jadi kesimpulannya nih ya, slide itu jangan dianggap dokumen teks pengganti laporan. Anggap aja kanvas visual buat dukung cerita Anda. Prinsip safe, struktur yang jelas per slide, pakai visual yang efektif kayak builds, sama gaya ngomong yang tegas, itu bisa jadi kunci buat ngubah presentasi kita ya. Betul banget. Dan ini mungkin ya bisa jadi bahan renungan buat Anda nih. Kalau slide itu bukan lagi tempat buang semua detail info, nah, gimana ini secara fundamental ngubah cara Anda nyiapin keseluruhan alur cerita? Maksudnya, poin-poin kunci presentasi Anda jauh sebelum Anda bahkan buka aplikasi PowerPoint atau Keynote itu sendiri. Ini mungkin perubahan cara mikir yang lebih dalam ya, bukan cuma soal desain slide aja. Sesuatu buat direnungkan lebih lanjut mungkin.